Gratis, Pak. Kondisi geografis Desa Jaro, Kecamatan Jaro, yang dikelilingi bukit kars dengan drainase permukaan, membuat wilayah ini cocok untuk ditanami berbagai macam tanaman, meskipun dengan kondisi cuaca panas Kabupaten Tabalong. Kondisi alam ini dimanfaatkan para petani Gunung Walet Desa Jaro, Kecamatan Jaro, untuk mencoba membudidayakan berbagai tanaman hortikultura di lahan pertanian mereka. Hortikultura yang para petani budidayakan seperti tanaman cabai, kubis atau kol, bunga kol, serta brokoli ternyata sangat menguntungkan. Alhamdulillah kami bisa menanam kol di Gunung Walet, kelompok Gunung Walet. Pada ini kami membudidayakan kol sebab yang pertama-tama kami tanam adalah lombok. Nah, setelah habis lombok itu kami tidak bisa nanam lombok lagi, lalu kami membudidayakan kol, uji coba menanam kol. Ya, untuk pertama kalinya kami menanam kol uji coba kan ini di Gunung Walet ini. Ya, beginilah keadaannya kol yang kami tanam di Gunung Walet ini. Dan mudah-mudahan nanti hasilnya kan ini agak tanamannya kan kelihatannya agak lebih bagus. Mudah-mudahan nanti hasilnya bagus gitu nah di Gunung Walet ini nanti. Kira-kira ini luas ditargetkan ini dikirakan nanti ada 1 ton kan. Ini satu pohon itu kan mencapai 1 kilo paling minim sampai 2 kilo. Ini kan tanaman ini ada 1.000 pohon lebih ini. Jadi kan kalau 1 kilo 1 pohon itu kalau 1.000 pohon itu 1 ton kan. Kalau 2 kilo misalnya kalau 1.000 pohon itu 2 ton. Pembudidayaan hortikultura ini dapat mengangkat penghasilan para petani di samping mata pencaharian utama menanam padi dan menyadap karet. Dalam sebidang tanah ukuran 1/3 hektar, petani bisa menanam sekitar 1.000 pohon kol dan telah menghabiskan 1,5 juta rupiah untuk biaya perawatan. Di samping itu, petani harus telaten dalam merawat tanaman kol ini karena serangan hama seperti ulat dan jamur seringkali merusak tanaman kol. Setiap pohon diperkirakan akan menghasilkan kol seberat 1 hingga 2 kg. Dengan demikian, saat masa panen datang, petani memperkirakan akan menghasilkan kol sebanyak 1 hingga 2 ton dengan nilai jual Rp8.000 per kilogram. Sehingga para petani dapat mendapatkan penghasilan kotor setidaknya 8 hingga 12 juta rupiah dalam waktu 2 bulan. Bahkan untuk budidaya cabai keriting, keuntungan yang lebih besar dapat diperoleh. Para petani dapat menjual cabai keriting dengan harga Rp25 hingga Rp28.000 per kilo kepada para pengepul. Mereka menanam cabai keriting di lahan 1 hektar yang telah menghabiskan modal sekitar 13 juta rupiah. Itu yang biasanya kalau tanaman 1/2 hektar itu panennya kita menghitung tanaman 10.000 pohon itu tanaman 1 hektar. 10.000 pohon itu tanaman sekali panen, bukan sekali satu musim. Sekali metik per hari metik itu kalau buah finalnya 1 ton lebih. 1 ton lebih. Kira-kira keuntungannya berapa Pak? Keuntungan kotor dari hasil dari semua panen? Hasil semua panen kalau tanaman 1 hektar itu bisa sampai 30-an. Sampai 30. Hasil dari potong modal kaitannya. Iya. Berarti istilahnya kalau menanam hortikultura ini menguntungkan ya Pak? Cukup menguntungkan, cukup baik. Makanya sekarang ini untuk kelompok tani Gunung Walet banyak yang menanam tanaman horti. Baik itu cabai, kol, tomat, bahkan sekarang mau menanam brokoli sama bunga kol itu nah. Terus lagi teman kita dari kelompok kita juga itu menanam tanaman melon. Sekarang ini kita sama kelompok-kelompok tetangga kita, bahkan seluruh kawan-kawan yang mau ada minat, bahkan kita juga mengajak untuk tanaman horti bagi yang tanah ladang. Kalau tanah sawah jangan sampai dijadikan tanaman horti kecuali habis masa panen. Di tanaman pangan tetap. Bahkan untuk tanaman horti juga kita anjurkan. Sekarang alhamdulillah banyak yang mengikuti gitu. Karena menguntungkan. Iya, dari sangat menguntungkan. Pak, tambahan Pak, untuk cabai ini dari pertama kali tanam hingga panen habis masa panen itu berapa lama Pak memakan waktu? Dari awal tanam dulu
sampai waktu hendak panen itu 90 hari, 85 hari juga sudah bisa panen. Masa panennya pun itu kemarin kita panen di sini sampai 28 kali panen satu musim. Nah, bahkan 28 kali panen itu per 4 hari sekali panen, 4 hari sekali panen gitu. Nah, Satu kali panen bisa sampai berapa? kalau petikan pertama, kalau kita tanaman 1.000 tuh nggak banyak, paling ya dulu 50 kilo, tapi besok harinya sudah naik lagi. Kalau sampai petikan ke 10-11 itu sudah seminim-minimnya. Kalau tanaman 10.000 1 hektar itu bisa nyampai 1 ton 3 pikul. Itu panen yang ke 10-11 itu umum sudah gitu. Seperti yang telah dijelaskan Syarifuddin, Ketua Kelompok Tani Gunung Walet, bahwa menggantungkan pencarian di usaha pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga jika ditekuni dan dilakoni dengan baik. Para petani hanya perlu sering berinovasi dalam mencoba berbagai tanaman dan berkonsultasi dengan dinas terkait agar dapat menghindari resiko gagal panen yang dapat merugikan para petani. Dari Desa Jaro, Kecamatan Jaro, Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.